Kidal sedang marak terjadi di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia. Di Amerika Serikat misalnya, menurut laporan Bloomberg, ya, para kidal ini meningkatkan penjualan mainan sebesar 37% selama 2 tahun belakangan. Dan menurut Toy Association, 58% para pembeli mengatakan mereka membeli mainan anak ya untuk diri mereka sendiri. Orang dewasa tapi memainkan permainan anak-anak. 58%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Akhir-akhir ini di sekitar rumah saya ada suara yang rutin terdengar. Terkadang sampai mengganggu, karena hampir seharian tidak ada jeda. Ya, suaranya tek. Nah, waktu saya roadshow ke daerah lain, ternyata suara itu masih terus mengikuti. Ada yang bisa tebak suara apa itu? Yes, buat Anda yang menebak lato-lato, Anda benar. Lato-lato atau nok-nok ini sedang viral sejak presiden kita mulai mencobanya. Sekarang tidak hanya anak-anak yang main, tapi juga orang dewasa. Sampai saya bertanya-tanya, kok bisa orang dewasa juga tertarik dengan permainan anak-anak seperti ini? Apakah Anda juga sama dengan saya? Tertarik dengan tek. Nyatanya bukan hanya lato-lato, mainan anak-anak yang dimainkan oleh orang dewasa. Kalau kita lihat lebih luas lagi, ternyata banyak juga mainan anak-anak yang digandrungi justru oleh orang dewasa. Kita bisa sebut Lego, ya, Hot Wheels, ya, atau action figures misalnya. Dan dalam memfasilitasi pembelajaran di training, kami juga sering memainkan permainan tradisional Indonesia atau juga board game, ya. Untuk apa? Untuk para peserta yang notabene orang dewasa. Simple, karena bermain itu menyenangkan. Dan pembelajaran yang dilakukan dengan hati yang gembira bisa memudahkan kita untuk mengingatnya. Walaupun mereka level pimpinan, manajer, GM gitu, tapi kalau dengan permainan mereka makin enjoy, makin asik. Orang dewasa saat ini memang sedang menjadi target utama industri permainan. Hal ini dikarenakan fenomena orang dewasa yang memainkan mainan anak-anak atau yang bisa disebut kidal sedang marak terjadi di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia. Di Amerika Serikat misalnya, menurut laporan Bloomberg, ya, para kidal ini meningkatkan penjualan mainan sebesar 37% selama 2 tahun belakangan. Dan menurut Toy Association, 58% para pembeli mengatakan mereka membeli mainan anak ya untuk diri mereka sendiri. Orang dewasa tapi memainkan permainan anak-anak. 58%. Tapi sebelum lebih jauh lagi, yuk kita bahas tentang fenomena kidal ini dulu. Ya. Kidal itu merupakan akronim dari Kid and Adult yang mulai populer di tahun 1980-an. Ya. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh psikolog Jim Ward Nichols dari Stephen Institute of Technology di New Jersey, Amerika Serikat. Meskipun istilah ini sudah ada sejak tahun 1980-an, tapi masyarakat masih tabu melihat fenomena ini. Fenomena di mana seseorang yang sebenarnya secara umur sudah dewasa, tapi masih senang menikmati kehidupan dan kebiasaan anak-anak atau remaja belasan tahun. Apakah Anda termasuk kidal juga? Ya, selayaknya dua sisi koin. Fenomena ini membawa banyak sekali keuntungan untuk berbagai pihak.
Tapi jika terlalu terbawa arusnya, maka bisa berakibat buruk juga untuk orang tersebut. Dilansir dari Forbes Business, ya, para kidal menyumbangkan setidaknya 9 billion US dollar pada tahun 2022. Dan itu mereka memberi mainan, ya, menghabiskan 9 billion US dollar. Jadi angin segar untuk industri permainan. Berbagai mainan versi untuk orang dewasa atau mainan dengan karakter yang hit di tahun 80-an sampai 90-an mulai banyak dijual di pasaran saat ini. Menariknya, industri lain pun melihat fenomena ini sebagai peluang baru. Seperti industri fashion yang mulai meluncurkan barang-barangnya atau produk-produknya dengan tema anak-anak. Ya. Padahal untuk orang dewasa. Levi's yang berkolaborasi dengan Lego, Channel, ya, dengan Medicom, Toy, Beer, Bricks. Ya. Di industri restoran ada McDonald yang meluncurkan paket Happy Meal. Temanya anak-anak, tetapi untuk orang dewasa. Bahkan di negara Korea Selatan, industri entertainment-nya sudah mempromosikan budaya kidal ini sebagai bagian dari budaya Korea sejak 2013-an. Nah, sehingga tidak heran banyak artis-artis yang tidak ragu menampilkan pesona cuteness-nya ke publik. Dan boom, ternyata disukai oleh warga dunia. Termasuk anak-anak saya juga suka dengan entertain dari Korea. Kombinasi dari nostalgia dan stress relief menurut Christine Batso, seorang profesor psikologi, ya, disebut sebagai alasan utama seseorang rela membeli mainan anak-anak dan memainkannya sendiri. Rasanya pasti nyaman, ya, kembali ke masa lalu dan sejenak melupakan peliknya kehidupan. Apalagi di masa-masa tidak menentu seperti sekarang ini. Ya. Selain itu, menurut penelitian Proyer dan Raj, ya, dengan bermain, seseorang juga bisa menstimulasi dan meningkatkan kreativitas yang dimilikinya. Imajinasi yang kita buat saat bermain bisa jadi justru memberikan ide-ide baru saat kita kembali bekerja. Jadi permainan itu bisa juga mensupport pekerjaan kita sehari-hari. Tapi jangan sampai juga nostalgia itu membuat kita terlena, melupakan tugas dan tanggung jawab yang kita miliki sebagai orang dewasa. Atau dengan kata lain, ya, Anda menolak untuk tumbuh secara emosional menjadi orang dewasa. Atau dalam istilah psikologi dikenal dengan Peter Pan Syndrome. Nah, saya akan bagikan tips, ya, agar Anda bisa bermain sebagai seorang yang sudah dewasa, walaupun permainan yang dimainkan adalah permainan anak-anak. Pertama, Pak, fun. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk apa? Untuk menikmati kesenangan. Nah, Anda harus tahu dulu apa yang membuat Anda senang. Baru Anda mencari aktivitas yang bisa memfasilitasinya. Misal, Anda sedang dengan problem solving. Anda bisa bermain board game. Atau Anda senang merangkai sesuatu. Anda bisa bermain dengan Lego. Dengan permainan ini, Anda akhirnya terbiasa, ya, terlatih untuk merangkai kata, merangkai peristiwa, dan boleh jadi juga merangkai bunga. Sebuah permainan bisa mengasah keahlian Anda, berarti mendukung, ya, selama Anda melakukannya dengan fun. Bisa juga Anda mengingat-ingat permainan apa sih yang paling Anda sukai waktu kecil? Atau adakah mainan yang waktu Anda kecil ingin Anda mainkan, tapi tidak kesampaian, kagak punya duit? Karena salah satu alasan milenial sebagai kidal, yakni dia keinginan untuk kembali ke masa kecil yang mereka inginkan. Saat ini,
mereka sudah berpenghasilan, maka ini saatnya mereka bisa membelikan diri sendiri permainan itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Ya, jadi mainan yang mungkin saat masih kecil orang tua mereka tidak bisa belikan, dipuaskan saat ini karena mereka sudah punya penghasilan dengan fun memainkannya untuk memuaskan kehidupannya. Yang kedua, time, jangan lupa. Di tengah padatnya schedule dan peran Anda, saya sarankan untuk tetap meluangkan waktu Anda untuk bermain. Tidak ada yang salah dengan memberikan hak bermain untuk diri Anda. Karena setua apapun diri ini, diri Anda juga selalu ada inner child yang setia menemani. Inner child bisa diartikan sebagai sisi anak-anak dalam diri kita yang membuat kita bisa lebih playful, ya, selama kita jalani, ya, selama sesuatu sedang kita jalani, prosesnya sedang berjalan. Jadi, yuk, ya, book jadwal Anda. Kapan Anda bisa memberikan hak diri Anda untuk bermain? Ya, setidaknya 2 jam lah dalam sepekan. Anda bisa bermain, ya. Komitmen terhadap waktu ini juga termasuk durasi bermainnya berapa lama, ya, itu penting bagi Anda. Jika terlalu lama dan sampai mengorbankan tanggung jawab Anda, maka bermainnya sudah tidak lagi sehat untuk Anda. Semua ada kadarnya, oke? Jadi perhatikan waktunya, ya, jangan kelamaan. Jadi selain fun, time, yang ketiga itu partner. Tidak semua permainan bisa dinikmati dengan orang lain. Tapi tidak ada salahnya jika Anda mengajak teman, pasangan, atau anak Anda untuk menikmati permainan secara bersama. Ya, tentu hal ini akan memperkuat hubungan Anda dengan orang tersebut. Apalagi kalau dengan anak atau cucu. Ya, saya sendiri masih senang, ya, bermain dengan anak dan cucu saya. Ya, terkadang bermain kartu, bermain bola, ya, bermain peta umpet, ya, bermain congklang, dan lain sebagainya. Bermain dengan mengajak orang lain selain membahagiakan, juga itu mendekatkan kita dengan mereka. Makin dekat, makin asik, dan membahagiakan. Bermain sesungguhnya adalah cara lain dari meditasi, di mana kita bisa fokus pada momennya dan mereset, ya, mereset ya, kesibukan otak kita memikirkan berbagai hal. Dan saya ingin menutup video ini dengan meminjam kata-kata dari Friedrich Nietzsche, ya. Katanya, in every real man, a child is hidden that wants to play. Di setiap pria sejati tersembunyi seorang anak yang ingin bermain. Yuk, kita bermain dengan proporsi yang tepat. Fun, time, dan punya partner. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, yang tetap menyediakan waktu untuk bermain. Memuaskan sisi anak-anak yang ada pada diri kita. Sukses mulia untuk kita semua.